Arif. Salam Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, luar Puji biasa. Tuhan. Sibuk pelayanannya Pak ya? Wah, ya. Puji Tuhan. Pak Arif, dapatkah Bapak menjelaskan latar belakang klaim bahwa Nabi Muhammad itu disebut di dalam Alkitab? Bagaimana Pak? Wah, menarik ya. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya itu cocokologi aja ya. Oh gitu ya? Ya. Karena nggak ada memang dari secara teks nama Muhammad sebagai sebuah nama dalam Alkitab itu nggak ada sama sekali. Iya. Kalau misalnya ada yang mengklaim tentang kata Muhammad itu bukan sebuah nama, tapi sebuah sifat ya. Kata sifat yang dalam teks Hebrew klasik ya, dan dipakai dalam secara umum gitu ya. Tapi itu tidak merujuk kepada nubuatan tentang kedatangan seorang nabi gitu ya. Jadi ya, kita harus bilang dan harus fair bahwa Alkitab Perjanjian Lama ya, dari mulai Pentateuch, 5 kitab Musa sampai dengan Meliaki ya, tidak pernah merujuk nama Muhammad di dalam teks itu gitu ya. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa garis kenabian itu tidak datang dari garis Ismail. Ya, karena teks Perjanjian Lama atau biasa disebut sebagai Kitabullah juga ya, yaitu adalah Taurat, Zabur ya, itu ditulis oleh orang-orang Yahudi dan menceritakan tentang hikayat dan juga sejarah dari bangsa Yahudi ya. Nah, jadi itu semua bercerita tentang garis kenabian yang berasal dari garis Ishak ya, bukan dari Ismail gitu. Nah, ini perlu dipahami gitu ya. Nah, kalau secara teks apakah di Al-Qur'an ada nama Muhammad? Ya harus bilang Al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak menyebut nama Muhammad, tapi justru Ahmad. Oh gitu ya. Ahmad ya. Oleh karena itu orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa Nabi akhir zaman bagi Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad ya. Itu yang Nabi terakhir yang buat orang-orang Ahmadiyah percaya ya, yang mereka yakini ya, gitu. Karena tertulis secara teks adalah Ahmad. Gitu. Nah ini menarik kan? Jadi secara kita mesti katakan bahwa di Alkitab klaim itu nggak benar ya. Jelas nggak ada. Cocokologi aja ya, dipaksakan. Lalu bagaimana kita memahami konteks Ulangan 18 ayat 18 yang seringkali kan ini dikaitkan dengan klaim tersebut. Ayat itu kan berkata, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bagaimana ayat ini Pak? Ini lebih menarik lagi. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu namanya hermeneutika. Ya, di Perjanjian Lama kita melihat ya hermeneutika ini bercerita konteksnya ini bicara apa ya, dan kita harus bisa melihat peristiwa apa yang melatar belakangi ayat ini ya. Nah, kalau kita baca di Ulangan 18, ini sebenarnya lagi bicara tentang Israel, tentang bangsa Israel ya, dan tentang bagaimana mereka boleh mengangkat raja-raja atau imam-imam ya. Lalu juga ini bicara tentang janji Tuhan bagi Israel, bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi di antara bangsa Israel gitu. Nah, problemnya adalah kalau diklaim sebagai ayat untuk orang Arab, ya bangsa Arab, ya ini nggak ada teksnya nih, korelasinya. Ya, kalau kita baca ya, teks asli di dalam Ulangan 18, ya ini bicara tentang bangsa Israel. Kan nggak boleh dong niru orang Yahudi kan. Ya, kan ini peruntukan dilihat bangsa Israel. Nah, coba kita lihat ya di Ulangan 18 ayat yang pertama ya. Ini bicara tentang imamat Lewi ya. Imamat Lewi. Lalu ayat 9 sampai 15 itu jelas nubuatan janji Tuhan untuk Israel. Ini menarik ya gitu. Jadi kalau kita ngomongin hermeneutikanya, kita bicara tentang bahasa Arabnya itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ya. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan janji bagi bangsa Israel. Ya, bukan bangsa Arab ya. Jadi ini jelas sekali, ini jelas buat Israel ya, bahwa merujuk tentang nubuatan yang Tuhan kasih bagi bangsa Israel. Dan ini jaraknya ribuan tahun nih ditulisnya ya. Karena ini masuk ke dalam 5 kitab Musa ya yang ini oleh bangsa Israel. Jadi ya sebenarnya sederhana aja kalau kita baca utuh ya dan lihat, dan tidak ada cerita tentang bahwa ayat ini bercerita tentang nubuatan bagi bangsa yang lain gitu ya. Jadi kalau dilihat konteksnya memang tidak ada dasarnya ya klaim tersebut ya. Makanya saya katakan tadi sebenarnya itu adalah cocokologi ya. Tapi bagi orang Kristen sendiri mengenai interpretasi ayat ini sendiri dalam tradisi Kristen sendiri gimana ya? Ya ini bicara pertama begini ya. Kalau secara historik hermeneutik ya, ini bicara tentang nubuatan janji Tuhan bagi Israel. Nah kita orang-orang Kristen percaya bahwa nubuatan bagi Israel itu juga nubuatan yang Tuhan berikan ya, karena Tuhan bicara juga tentang Israel yang baru ya, tentang imamat yang rajani ya, bahwa
ada tanda-tanda dan nubuatan-nubuatan Tuhan berikan juga buat kita, ya, orang-orang percaya. Ya. Nah, bagi kita hari ini dan juga bagi Israel, ya, apa konsep kenabian itu berbeda dengan konsep kenabian di dalam Islam. Ya. Karena bagi kita kenabian adalah karunia, ya, karunia kenabian, karunia rasul. Ya. Itu bicara tentang fungsi-fungsi bagaimana kita memerankan fungsi-fungsi kenabian. Fungsi ya, bukan jabatan yang permanen seperti itu ya. Nggak bisa dong. Ya. Itu karunia yang Tuhan kasih agar kita punya fungsi kenabian, punya fungsi kerasulan, punya fungsi sebagai guru. Ya. Itu jawatan-jawatan yang sebenarnya karunia dari Tuhan gitu ya. Jadi kita memandangnya bahwa ada nanti orang-orang dipakai ya dengan fungsi-fungsi kenabian di antara orang-orang percaya ya, dan Tuhan janjikan ya. Dan kita bicara juga bahwa tentang perjanjian lama ya, tentang imam-imam, fungsi imamat ya, seperti nubuatan tentang imamat yang rajani yang awalnya diberikan kepada bangsa Israel ya. Tapi dengan kedatangan Kristus ya, fungsi-fungsi ini diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Nah, tapi tidak merujuk tentang tadi jabatan ya, bukan jabatan tapi jawatan kenabian gitu. Ya. Bisa jelaskan secara sederhana beda antara jabatan dan jawatan tadi, Pak? Oh iya, jadi kalau karunia itu diberikan kepada semua orang percaya ya, semua orang-orang yang beriman yang Tuhan kasih karunia itu ya. Sedangkan jabatan itu sebenarnya sesuatu yang diciptakan karena hukum atau aturan. Berbeda ya, gitu ya. Nah, kayak misalnya saya ambil contoh begini. Di dalam fungsi jabatan imam seorang Lewi, artinya dia harus dari garis keturunan Lewi. Ya, fungsi jabatan. Ya. Kalau dia bukan Lewi, dia nggak bisa jadi imam menurut hukum dan aturan dari hukum Taurat. Ya. Lah, kalau begitu, bagaimana dengan Yesus? Sedangkan Yesus bukan keturunan Lewi. Ya. Yesus punya garis keturunan dari Yehuda. Ya. Dia nggak bisa melaksanakan fungsi jabatan Lewi. Ya. Nggak bisa memakai status jabatan Lewi. Ya. Karena dia bukan orang Lewi. Dia nggak bisa jadi imamat menurut garis Lewi. Ya. Terus jadi apa kalau begitu? Makanya Alkitab menjelaskan bahwa dia menjadi imam menurut peraturan dari Melkisedek, bukan dari imamat Lewi. Ya. Artinya Kristus sedang menjelaskan tentang fungsi imamat dia, bukan jabatannya dia. Ya. Fungsi imamat dia sebagai imam menurut peraturan Lewi. Kenapa peraturan Lewi? Karena peraturan Lewi sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Ya. Ini menarik ya. Artinya imamat Lewi lebih, ya dia adalah Raja Salem yang kekal katanya. Ya, diceritakan ya. Artinya apa membedakan imamat Lewi dengan imamat Melkisedek ya? Imamat Melkisedek ya, saya katakan tadi, pertama udah ada sebelum imamat Lewi ada. Artinya dia tidak tunduk terhadap hukum Taurat ya. Karena sudah berfungsi sebelum hukum Taurat ada. Gitu ya. Nah, kenapa hukum Taurat ada? Alkitab menjelaskan karena ada pelanggaran ya. Hukum itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Ya. Perlu ada petunjuk-petunjuk ya, karena manusia yang membangkang, akhirnya dibuatlah aturan-aturan itu. Aturan itu kemudian menjalankan aturan tersebut adalah diperbuatlah jabatan-jabatan ya, yang akhirnya tunduk terhadap hukum itu sendiri. Ya, orang Lewi tunduk terhadap hukum Taurat. Ya. Tapi Yesus lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya. Ini kan masalah fungsi kalau begitu kan. Ya. Kalau masalah fungsi, apakah Imam Lewi bisa menyelamatkan? Kan ini yang jadi pertanyaan. Ya. Apakah dengan mempersembahkan korban persembahan, imamat Lewi bisa menghapus dosa? Ya. Ternyata Yesus bilang nggak bisa. Ya, nggak bisa. Gitu. Bagaimana dia bisa mempersembahkan korban penghapus dosa sementara bagi dirinya sendiri dosanya dia belum terhapuskan. Ya, jadi ketika ngomongin fungsi nggak berfungsi dong selama ini. Ya, hukum Taurat, imamat Lewi yang enggak. Ya, makanya buat kita kenabian, imamat, ya itu karunia. Ya, karunia. Seperti juga Kristus yang ada karena kasih karunia. Itu bukan jabatan. Gitu ya. Ini yang sebenarnya begini ya. Gini. Kalau menurut jabatan, kalau itu jabatan Kristus nggak layak menjadi imam menurut aturan. Iya, Melkisedek. Menurut aturan Lewi dia nggak bisa. Ya. Tapi karena berdasarkan fungsi, ya dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Yang kenapa? Karena sudah ada sebelum hukum Tauratnya ada. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudara jelas ya, klaim itu kadang-kadang nggak tepat karena tidak lihat konteksnya ayat itu ditulis. Ya tadi sudah dijelaskan Pak Arief dengan sangat jelas bahwa konteksnya bukan seperti itu. Ada satu lagi nih Pak Arief ya, yang seringkali diklaim tentang klaim yang tidak tepat ya, dari Yohanes 16 ayat 13 yang menyebut tentang roh kebenaran. Nah, bagaimana ayat ini sebenarnya bisa dipahami dalam konteks Kristen dan Islam? Ayat itu kan seperti ini ya, saya bacakan.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagaimana penjelasan Pak Arief tentang hal ini, Pak? Ya, kalau saya pikir ya, ini jelas merujuk kepada Roh Kudus kan. Roh kebenaran itu bicara tentang bagaimana peran Roh Kudus ya. Jadi nggak ada hubungannya sekali lagi dengan Muhammad sebenarnya ya, ataupun kaitannya dengan kedatangan nubuatan tentang nabi ya yang bernama Muhammad dalam ayat, nggak ada sama sekali ya. Nah, kita tahu bahwa tadi seperti saya jelaskan bahwa garis kenabian itu berasal dari Ishak, bukan dari Ismail ya. Jadi itu bisa kita imani ya, bahwa memang kalau kita lihat dari Kitabullah ya, Zabur, Taurat ya, dan Injil itu menceritakan ya, bahwa garis kenabian itu memang dari Ishak ya, bukan dari Ismail ya. Nah, lalu bedanya apa antara Ishak dengan Ismail ya? Kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 ya. Ishak itu jadi perkenan Allah, Ismail tidak jadi perkenan Allah. Ya. Ismail nggak berkenan. Kenapa Ismail nggak berkenan? Itu bisa, sebenarnya saya sudah pernah sampaikan juga di khotbah-khotbah ya, bahwa karena Ismail lahir dari kedagingan, ya, bukan karena janji. Ya. Ini jadi masalah ya. Manusia lebih sering mengikuti kedagingannya dibandingkan menunggu janjinya Tuhan. Ya. Ini jadi problemnya. Nah, lalu balik lagi ke ayat ini ya. Ini merujuk kepada sebenarnya roh kebenaran, juga merujuk kepada Yesus dan Roh Kudus ya. Bahwa itu adalah kalau dalam Perjanjian Baru disebut sebagai parakletos ya, atau advokat, pembela ya. Bahwa kalau kamu dihadapkan ke mahkamah agama, jangan takut karena Roh Kudus akan menjadi pembela ya. Nah, jadi Roh Kudus juga disebut sebagai the comforter karena dia akan membuat kita merasa comfort ya, ketika kita susah, ketika kita sedih, dan ketika kita mengalami banyak persoalan dalam hidup ya. Roh Kudus yang akan menjadi the comforters ya. Ini sama sekali tidak merujuk kepada nubuatan tentang apa Muhammad atau yang lainnya ya. Khusus untuk Roh Kudus nih, sedikit aja ya. Apa peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru? Ini dalam konteks iman kita sebagai orang Kristen. Sebab nanti kan ini akan, tadi kan klaimnya roh kebenaran, Roh Kudus itu menunjuk pada Muhammad, padahal tidak sama sekali ya. Nah, sebenarnya ini peranan Roh Kudus ini dalam konteks Perjanjian Baru seperti apa? Wah, satu tadi saya katakan bahwa Roh Kudus adalah parakletos, the advocate. Dia jadi pembela kita. Ya, ketika kita sedang menghadapi persoalan ya, bahkan ketika kita dihadapkan ke mahkamah agama, mungkin karena kita dianggap menista agama ya, Roh Kudus yang akan membela kita ya, dan itu terbukti dalam sepanjang rentang sejarah ya, bagaimana seorang nelayan seperti Petrus ya itu bisa menyampaikan pandangannya, mendapatkan hikmat yang begitu dahsyat di hadapan imam-imam ya, yang kita tahu ya, nelayan di masa itu nggak sekolah ya, dan nggak pernah belajar seperti rabi-rabi ya, nggak pernah dipersiapkan untuk menjadi rabi-rabi. Tapi bagaimana kemudian Roh Kudus dicurahkan dan kemudian Petrus itu bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat lugas ya. Dan itu tidak mungkin kalau dari nggak mungkin. Ya. Kalau dalam pendidikan dia kan kita tahu ya, bahwa dia orang yang nggak sekolah gitu ya. Kok bisa dia menjawab dengan luar biasa ya, dan dia menolak untuk ketika dia diminta untuk tidak boleh lagi mengajar dalam nama Yesus ya oleh para imam-imam, dan dia menolak itu karena dalam nama itu ada kebenaran, dalam nama itu ada kesembuhan segala macam ya. Nah, itu satu ya. Tapi yang paling utama adalah kalau kita baca itu ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 ya. Ini peran dari Roh Kudus yang begitu dahsyat ya. Bahwa disebutkan tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, nggak mungkin kita berkata terkutuklah Yesus, nggak mungkin ya. Kenapa? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain karena Roh Kudus. Wah, jadi untuk percaya Yesus Tuhan, Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi nggak mungkin gara-gara Indomie orang jadi nggak mungkin, beragama Kristen mungkin ya. Nggak mungkin ya. Iman kekristenan itu muncul karena Roh Kudus, bukan karena mie instan. Ya, nggak bisa itu, murah itu mie instan itu, nggak bisa itu. Bahkan dibayar dengan emas dan permata pun itu belum tentu kalau tidak ada Roh Kudus. Ya. Jadi perannya apa? Ya, kita selama ini berpikir bahwa kita harus meyakinkan orang untuk percaya. Kita harus bekerja keras, bahkan rela berdebat siang dan malam misalnya, ya. Bahkan menjadi ngejelek-jelekin agama orang lain misalnya, ngejelekin gimana? Demi meyakinkan pemberitaan firman Tuhan. Bukan, nggak begitu ya. Tugas kita menyampaikan saja kebenarannya.
sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Iya. Ya. Lalu bagaimana? Selebihnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Agar kita tidak sombong. Oh ini saya. Oh ini milik saya. Oh ini saya yang menabur. Oh ini saya yang ini. Oh ini saya. Wah aku itu kalau yang udah mulai aku itu pekerjaan iblis itu sebenarnya ya. Karena iblis berkata aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak aku. Nah, kita diingatkan lagi. Jadi pekerjaan siapa membuat orang percaya? Pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita hanya dipakai mulut kita untuk memberitakan firman. Jangan sombong. Jangan sombong. Apalagi mungkin ini domba-dombaku. Itu juga klaim yang klaim lah ya. Itu domba Kristus bukan domba-domba kita ya kan. Kan jelas ya, gembalakanlah domba-dombaku katanya Yesus ya kan. Bukan domba kita. Nah ini ya. Jadi peran Roh Kudus wah itu sangat luar biasa ya, signifikan. Nah, kembali tentang klaim tentang roh kebenaran itu diklaim sebagai Muhammad. Apakah mungkin ada kemungkinan karena dari teks aslinya, bahasa aslinya, Pak? Enggak, bahasa asli yang membuat mereka kok klaim itu ya? Itu gitu makanya saya bilang itu cocokologi. Ya. Cocokologi ya, yang ya disangkut-sangkutin aja ya. Tidak ada nubuatannya. That's it, gitu. Alkitab Perjanjian Baru secara teks sudah selesai ditulis di abad kedua Masehi ya. Udah selesai ya. Abad pertama tuh udah selesai sebenarnya. Cuman udah baru mulai benar-benar ini selesai. Nah, setelah itu ya, Muhammad ditahbihkan menjadi nabi itu tahun 610 Masehi, ya kan? Itu ada jeda sekian ratus tahun. Ya. Jedanya ratusan tahun, bukan hanya setahun 2 tahun ya. Iya, gitu ya. Nah, sementara dalam kitab-kitab Perjanjian Lama semua nubuatan itu bercerita tentang Israel dan juga kedatangan Mesias sebagai juru selamat Israel. Ya, ini yang penting nih ya. Semua dari mulai kitab Kejadian sampai Meliaki itu bicara tentang apa? Karya keselamatan Mesias. Mesias ini siapa? Anak Allah. Ya. Ini jelas nih ya, dalam Alkitab Perjanjian itu jelas. Tuhan punya anak. Ya Perjanjian Lama mengatakan Bene Elohim. Ya, Bene Ha Elohim. Ya. Ini penting ya. Dan Mesias itu adalah Ibnullah, Bene Elohim. Ya, bahasa Arabnya Ibnullah. Ya. Ini ya, jadi mau gimana? Ya, menarik ya. Sudah kelar ya. Jadi sangat menarik ya. Kembali Pak Arief. Jadi yang Bapak jelaskan tadi selalu kalau memahami sesuatu, memahami ayat tertentu, lihat konteksnya, latar belakangnya. Nah, mengapa ya penting bagi kita, terutama kita juga sebagai orang Kristen ini, kalau memahami Alkitab itu dalam konteks aslinya, konteks yang dimaksud supaya menghindari kesalahpahaman. Kita sendiri sebagai orang Kristen kadang-kadang juga terbiasa nyomot ayat itu tanpa lihat konteksnya, dan ternyata orang yang non-Kristen pun juga suka nyomot ayat tanpa melihat konteksnya, lalu klaim pemahaman mereka yang lebih benar. Apa pentingnya melihat konteks itu, Pak? Pertama, bahasa asli ya, itu teks itu terjaga ya. Dan di sana itu sangat kaya, baik secara historis, secara tekstual, secara hermeneutik ya, itu bahasa asli itu terjaga selama ribuan tahun ya. Nah, saya mau cerita begini ya. Dulu itu sejarawan sekuler itu tidak mengakui ya, bahkan mungkin skeptis tentang teks Perjanjian Lama ya. Karena apa? Karena eviden Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang-orang Yahudi ya, itu eviden yang penulisan tahun 1000 tahun yang lalu ya, atau sekitar tahun 1000 ketika masa-masa sebelum perang salib ya. Dan itu jadi mereka bilang bagaimana mungkin ini teks ini benar ya, sementara eviden kalian ini hanya 1000 tahun ya. Keberadaan tentang teks-teks sebelumnya ini dipertanyakan dari kitab-kitab Musa sampai ke Meliaki ya. Nah, juga apa benar Yesus itu mengajarkan teks yang sama? Ya, dulu dituding ya bahwa ini nggak benar katanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan buka singkap kebenaran itu dengan ditemukannya The Dead Sea Scroll. Ya, wah itu luar biasa ya. The Dead Sea Scroll itu mengkonfirmasi 96% ya tulisan dari yang orang-orang Yahudi punya 1000 tahun yang lalu. The Dead Sea Scroll ini 2000 tahun yang lalu. Jadi ini 2000 tahun lebih tua. Nah, artinya apa? Ini kitab yang sama yang diajarkan di sinagog-sinagog, di bait Allah, di zaman Yesus. Artinya apa? Ini kitab yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan itu utuh. Artinya apa? Yang kita baca hari ini, itu sama persis dengan apa yang dibaca oleh Matius, Markus, Lukas, Petrus, dan sebagai murid-murid Yesus. Sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sama persis dengan apa yang diajarkan rabi-rabi yang sebelumnya. Nah, ini menarik ya. Gitu ya. Makanya teks asli itu sampai sekarang nggak berubah. Ya, terjaga. Tidak ada penambahan, ya, tidak ada penghapusan, semua sama dalam teks aslinya. Nah, ini luar biasa. Iya. Ya.
Jadi sehingga itu kita sangat bisa kaya, memahaminya lebih akurat ya, ya, lebih tepat ya. Itu sangat kaya ya. Ya, ya. Pak Arief, bagaimana Yesus dipandang sebagai penggenapan nubuat dalam perjanjian lama menurut tradisi Kristen? Wah, ini menarik ya. Ada 365 nubuatan tentang Yesus dalam perjanjian lama. Itu merujuk tentang kedatangan Mesias, merujuk tentang nature-nya dia, merujuk tentang sifatnya dia, merujuk tentang siapa dia, tempat kelahirannya, kapan dia akan lahir, di mana dia akan lahir, statusnya dia. Wah, ini menarik ya. Kalau kita ngomongin tentang preeksisten Yesus misalnya, preeksistensi Yesus itu bicara tentang hakikat dia sebagai firman Allah ya. Dan itu dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 ya, bahwa Tuhan berkata, jadilah terang. Ya. Jadi awal dari penciptaan itu adalah firman Allah. Ya. Nah, kita tahu bahwa hakikatnya Yesus adalah firman Allah. Artinya adalah segalanya, semuanya ini diciptakan lewat dia, oleh dia. Wah, ini menarik ya. Yeah. Ini ngomongin preeksisten dia, hakikat dia sebagai firman Allah. Satu ya. Nah, lalu tentang kelahiran dia misalnya. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 disebutkan bahwa sungguhnya perempuan muda akan mengandung ya, dan dia punya anak ya. Ini bicara tentang virgin birth ya, bagaimana seorang perawan itu. Bukan hanya perempuan muda ya. Iya. Ya, virgin birth ya, akan punya anak ya. Dan itu dikonfirmasi bahkan juga dalam Al-Qur'an bahwa Siti Maryam atau Maria ya, itu memang melahirkan seorang anak laki-laki yang bukan karena hubungan seksual ya. Ini menarik ya, nanti kita bahas ya. Nah, lalu kota tempat kelahirannya dia ini harus digenapin, harus terjadi ya. Di mana? Di Bethlehem. Mika 5 ayat 2. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Waduh nih. Ini siapa yang bisa menggenapi? Karena memang nubuatan Tuhan itu ya dan amin. Harus tergenapi, harus digenapin ya. Yang paling luar biasa juga dalam Daniel, kitab Daniel ya. Nubuatan ya. Itu bicara tentang timingnya, tentang kelahiran Mesias, kedatangan Mesias. Kapan timingnya? Dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan dan mendatangkan keadilan yang kekal. Apa keadilan yang kekal? Penghapusan dosa bagi kita. Persis ya, 70 kali 7 masa. Ya. Itu waktu yang Mesias. Pas Yesus dilahirkan. Persis. Ya. Wah, ini luar biasa ya. 490 tahun ya. Itu nubuatan Nabi Daniel. Jadi bicara tentang nubuatan ya, makanya saya katakan banyak sekali nubuatan itu. Dan itu digenapin semua. Semua digenapin oleh Yesus. Dan tidak mungkin itu peristiwa kebetulan ya. Tadi lah. karena waktunya pas. Lalu dilahirkan dari seorang perawan. Kemudian tempat lahirnya pas. Itu nggak mungkin setelah sekian lama dicocok-cocokkan begitu kan nggak mungkin ya. Itu bukan cocokologi ya. Itu iya dan amin. Iya, betul. Iya dan amin ya. Nah, apa risikonya Pak kalau misalnya muncul orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat kitab suci itu tanpa mempertimbangkan konteksnya? Karena kan ada yang semau-maunya sendiri seperti itu. Apa risikonya atau konsekuensinya kalau itu terjadi? Risikonya ya penyesatan. Penyesatan ya. Wah, itu bahaya sekali ya. Kalau saya dulu pernah belajar ya, navigasi darat. Ya. Kalau kita di satu titik ini melencengnya 0,0 sekian derajat, itu nanti ujungnya tuh jauh sekali. Di awalnya hanya 0,0 ya? dikit, tapi di ujungnya tuh jauh sekali. Makin menyimpang ya. Ya, gitu ya. Ya. Saya dulu pernah latihan itu navigasi darat, ya, dan itu belajar peta kompas ya. Dan saya baru tahu, dan saya salah waktu itu. Gitu. Akhirnya prinsipnya kalau kita kesasar salah navigasi itu apa? Kembali ke titik awal. Harus kembali ke titik awal. Kalau enggak, kita akan makin kesasar. Akhirnya saya terpaksa dengan tim kembali ke titik awal. Kita ulang lagi. Ya. Jadi penyesatan itu, berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Harus kembali ke konteksnya, latar belakang yang jelas gitu. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti ini yang punya klaim-klaim yang semau dia saja seperti itu kan tanpa melihat konteksnya, bagaimana sikap kita supaya kita tetap punya sikap yang bijaksana, tetap menghormati karena itu bagian dari pertanggungan jawab iman kita sebagai saksi kan tetap menghargai orang walaupun kita tidak setuju dengan klaim yang dia buat kan. Ya kita kembali aja ke Alkitab kita. Fokus dengan apa yang diajarkan Yesus dan sebisa mungkin menghindari perdebatan, apalagi penghinaan ya ataupun kebencian ya. Kita harus ngerti bahwa Yesus tidak pernah ditangkap ya, tidak pernah
diperkarakan karena menyebarkan kebencian. Dia justru ditangkap, disiksa karena menyebarkan kasih. Jangan sampai karena kita melihat orang salah, kita merasa orang salah, lalu kita akhirnya jadi benci. Akhirnya kita menghujat. Ya. Sebenarnya yang bermasalah sebenarnya kita kalau kita benci dan menghujat. Ya. Ya. Kita sedang masalah dengan diri kita sebagai orang yang percaya Yesus. Ya? Iya, gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita itu betul-betul bersabar ya, dan juga sebisa mungkin tidak melakukan penghinaan, penistaan atau penghujatan kepada orang-orang yang berbeda pendapat. Ya. Menjawab dan mempertanggungjawabkan iman, dia harus kita lakukan, tetapi tidak usah menghina atau ngajak berantem orang apalagi ya, nggak perlu ya. Ya. Paling utama sabar, seperti kata pepatah Arab ya, wasabur yu'aini wala kulli amal. Oh, gitu. Ya. Sabar itu pangkal dari semua amal perbuatan. Ya. Iya. Amal soleh. Dan ini menunjukkan kedewasaan dan kualitas iman juga ya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang punya klaim salah atau orang yang mempersalahkan iman kita, itu menguji kualitas iman dan kedewasaan kita. Nah, dalam dialog-dialog antar agama, kita bisa membangun pemahaman saling menghormati mengenai topik-topik yang sensitif seperti ini, itu perlu diupayakan. Menurut Pak Arief bagaimana supaya topiknya sih sensitif, tetapi jangan terpancing emosi, tetap dengan pikiran jernih dan tetap menghormati keberbedaan itu. Menurut Pak Arief gimana? Iya, perbedaan kan bukan sesuatu yang harus disamakan. Ya, perbedaan itu tidak bisa disamakan, nggak bisa. Ya namanya berbeda, masa harus diseragamkan bersama, kan enggak dong ya. Tapi sesuatu yang harus kita pahami dan ya sudah ya. Kalau kamu ke timur ya aku ke barat, istilahnya begitu kan. Gitu. Dan kita nggak bisa memaksakan cara berpikir kita, pandangan kita kepada orang lain ya. Tapi kita betul-betul stand firm dengan iman kita, ya, inilah iman kita. Gitu. Saya pernah ditanya misalnya, apakah ada keselamatan di luar Yesus? Nggak ada, saya bilang. Firm saya harus gitu. Kok jahat lo berarti? Bukan jahat, saya bilang. Ya. Ini memang pandangan dari iman, dari apa yang saya yakini, saya bilang. Nggak ada keselamatan, jalan keselamatan di luar Yesus, saya bilang. Gitu. Lalu mereka bertanya tentang keluarga saya, orang tua saya. Ya mohon maaf, saya bilang. Ya, saya juga tidak bisa memaksakan apa yang saya imani kan, kepada mereka, saya bilang. Wah berat ya, ya memang. Ya. Berat ya, ya, berat ya. Tapi kita di situ untuk paham. Ya, saya punya banyak sahabat-sahabat yang berbeda pandangan dengan saya. Tapi kita masih bisa ngopi bareng, jalan bareng. Ya. Cukup kita punya istilahnya barrier ya, punya barrier atas iman kita gitu. Jadi firm ya. Walaupun sensitif ya, kadang-kadang bercandaan kita juga udah nyampe ke level yang orang-orang awam mungkin menganggap itu nggak benar gitu ya. Tapi karena kita udah selesai ya di komunitas saya sama teman-teman saya di aktivis 98 terutama ya, kita udah kelar tentang perbedaan itu. Gitu ya. Jadi udah tahu posisi masing-masing, tahu keyakinan masing-masing ya. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa tersinggung. Iya. Ya, dengan pandangan-pandangan itu. Gitu. Bahkan perbedaan mungkin hanya untuk bercanda aja ya, sebatas itu ya. Gitu. Pernah saya ditanya gitu loh, Bang, kenapa sih lu murtad? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, siapa yang murtad? Saya bilang, nah itu kan pandangan lu bahwa gue murtad. Ya kan? Dan gue nggak mau masuk ke dalam, pandangan lu, memasukkan diri gue dalam pandangan lu bahwa gue murtad. Saya bilang. Terus apa? Saya nggak murtad. Terus apa? Naik level. Gitu. Jadi itu bahasa yang sebenarnya buat kita udah kelar gitu ya. Akhirnya dia klarifikasi, ya ngapain lu naik level? Ya. Jadi karena ya semua orang masa nggak naik level, hidup ini harus naik level. Saya bilang. Naik levelnya gimana? Ya kalau dulu bayar zakat 2,5%, sekarang bayar persepuluhan 10%, lebih banyak. Tapi menjelaskannya pun juga dalam suasana iya dong, penuh canda gitu ya, tidak sambil marah-marah gitu ya. Ya ini makanya kita harus ngerti ya bagaimana kita bisa berkomunikasi, bangun jembatan kepada teman-teman kita tanpa harus kompromi dengan keimanan kita. Ya, kan kemarin-kemarin heboh tuh, ya kalaupun lu nggak percaya Yesus, lu diselamatkan. Nggak begitu, menurut iman kita ya, nggak begitu gitu. Ya, secara iman kita punya keyakinan yang sangat kuat. Ya, artinya itu yang saya imani, tapi bukan berarti demi menjaga hubungan, artinya supaya orang tetap setuju dengan kita kompromi kan nggak ya? Tetap ini iman saya, tetapi hubungan mestinya nggak perlu berubah. Saudara tetap saudara, teman tetap teman ya. Jadi itu yang harus kita jaga ya. Apa perbedaan utama antara pandangan Kristen dan Islam mengenai peran Yesus dan Muhammad, Pak Arief? Pertama ya peran mesianik ya, satu ya. Ya kalau kita Yesus adalah Mesias ya. Dan sebagian dari orang-orang Yahudi sekarang sudah mulai mengakui itu juga.
Makanya ada gerakan Messianic Jew di Israel ya. Itu jumlahnya semakin banyak. Oh, makin berkembang. Komunitas-komunitas Messianic Jew ya, baik di Israel Utara ya, di Haifa ya, di wilayah Judea terutama juga sudah mulai banyak, dan Yerusalem apalagi ya juga komunitas itu sudah mulai banyak ya. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika ya mohon maaf gitu ya, bahwa kita sebagai orang Kristen ya, kita tidak bisa mengimani Muhammad ya. Tapi teman-teman Muslim mengimaninya, itu pilihan mereka kan, itu kebebasan buat mereka mengimaninya ya. Nah, jadi kalau kita minta pandangan bagaimana perbedaannya, dari pandangan kita orang Kristen udah kelar soalnya. Kapan kelarnya? Ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga dan mengalahkan maut ya. Jadi fungsi-fungsi mesianik itu sudah selesai dikerjakan ya. Karena fungsinya dia adalah sebagai penebus ya, sang penebus ya. Udah nggak ada lagi cara lain untuk menebus dosa. Bagaimana caranya? Bagaimana? Dengan amal soleh. Bagaimana amal soleh bisa melepaskan kita dari api neraka? Itu kita bahas nanti ya. Nah, jadi saya harus sampaikan bahwa ya pandangan kita harus firm bahwa dalam pandangan kekristenan ya, fungsi mesianik, fungsi penebusan dosa sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Ya, itu jelas ya, itu pandangan iman Kristen memang seperti itu ya. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan pengertian Kristiani dalam diskusi mengenai klaim-klaim tersebut, termasuk pandangan keyakinan kita sebagai orang Kristen kaitannya dengan Yesus dan kaitannya dengan Muhammad tadi kan sudah jelas ya. Lalu bagaimana kita tetap membangun hubungan, tetap bisa memberikan pengertian secara relasi masyarakat gitu, apalagi ketika diskusi-diskusi dengan mereka. Tadi Pak Arief sudah sedikit jelaskan gambarannya, tetapi mungkin ada lagi yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman Kristen yang lain nih Pak, ketika harus diskusi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang Muslim ya, tanpa menunjukkan semangat untuk misalnya memaksakan atau lakukan sesuatu yang buruk, tapi tetap menjaga hubungan yang baik. Ya, yang pertama seperti saya sampaikan tadi adalah bangun jembatan ya. Dan jadi ketika jangan bangun tembok. Ya, kalau kita bangun tembok, ya kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di hadapan kita. Tapi kalau bangun jembatan, ya itu ada space, ya common ground yang ini bukan kompromi ya, yang kita bisa saling memahami perbedaan, bukan saling memaksakan perbedaan, ya, bukan juga kita mengkompromikan perbedaan, ya. Ini beda nih ya. Jadi, kalau kita mengkompromikan perbedaan, ya itu sama juga. Oke bro, gitu, ada janji keselamatan meskipun lu nggak percaya Yesus, gitu. Itu kompromi, ya nggak bisa gitu ya. Tapi saling memahami perbedaan adalah ketika ya kalau bahasa Arab ya lakum dinukum waliyadin, ya gitu, bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku gitu ya. Dan pepatah Arab juga mengatakan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi kita juga nggak bisa maksain pandangan berpikir kita, pandangan iman kita kepada orang lain kan, ya nggak bisa dong ya. Yang paling mungkin adalah kita menyampaikan saja kebenarannya. Sekali lagi, yang membuat orang percaya siapa? Pekerjaan dari Roh Kudus ya. Jadi, nah kita di situ bangun jembatannya, gitu, bangun ininya, dan percaya bahwa semua ada waktunya tuh nanti tuh. Ya, tugas kita hanya menyampaikan firman-Nya aja. Ya, ada orang sakit, doain, minta izin dulu. Boleh nggak saya doain dalam nama Yesus? Gitu. Nggak boleh, ya sudah. Ya. Gitu. Pakai nama Tuhan boleh gitu. Misalnya, ya kan? Tapi kan kita tahu iman kita kepada siapa? Ke Tuhan, Tuhan Yesus, ya kan? Gitu. Ya, itu common ground yang saya pikir kita hidup di negara yang begitu banyak latar belakang ya, dan begitu heterogen ya, dan kita harus jaga itu gitu. Bukannya kita bangun ruang kompromi sehingga mengada-adakan yang tidak ada, memboleh-bolehkan yang tidak boleh gitu ya. Nggak bisa gitu ya itu Pak gitu. Jadi tidak kompromi, tidak juga membangun tembok, kita tetap membangun komunikasi, membangun jembatan tadi supaya kita bisa menyatakan iman kita tetapi tanpa memaksa orang dan tanpa menyinggung perasaan. Makanya tadi catatannya minta izin lah kalau mau mendoakan orang yang beda iman gitu ya, jangan main tabrak saja gitu ya. Kalau dibolehkan doakan dengan baik, kan perbuatan baik ya, mendoakan orang sakit, orang lagi masalah gitu kan ya. Dalam kehidupan sosial kan begitu ya. Saya punya saudara bukan orang Kristen Pak, kalau dia punya masalah menghubungin saya dan tolong doakan ya gitu ya. Dan dia merasa aman, tidak akan dikristenkan gitu ya. Karena dia tahu ada masalah, butuh pertolongan kan, butuh doa begitu ya. Ini membangun jembatan seperti itu mesti dilakukan karena kita tahu Roh Kudus yang membuat orang bisa menyebut Yesus Tuhan. Jadi bagian kita saja kita lakukan.
Pak Arief, di Yohanes pasal 10 ayat 30 itu kan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana pernyataan Yesus ini bisa dipahami dalam teologi Kristen, Pak? Ya ini sebenarnya sederhana, nggak rumit ya. Bahwa memang hakikat dia adalah ada di dalam Bapa aslinya. Ya. Berarti kita harus paham tentang bahwa Yesus adalah firman Allah. Ya. Dalam bahasa Arab ya, ada yang disebut ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Ya, saya sudah pernah sampaikan ini berkali-kali bahwa secara hakikat di seluruh alam semesta ini cuma ada 2 kategori. Khalik, yaitu pencipta, dan makhluk yang dicipta. Ya. Langit, bumi, matahari dan sebagainya itu sesuatu yang Allah ciptakan, ya, yang Tuhan ciptakan. Ya. Dan semua yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu akan punah, akan hancur. Ya. Tapi ada yang tidak pernah Allah ciptakan. Apa yang tidak pernah Allah ciptakan? Ada 2 hal yang tidak pernah Allah ciptakan. Yang pertama adalah roh Allah. Ya. Yang kedua adalah firman Allah. Ya. Jadi firman Allah dan roh Allah ada di dalam Allah. Ini menggambarkan hakikat Trinitas. Ya. Ya. Bahwa Allah, firmannya dan rohnya sebagai satu hakikat. Ya. Nah ini penting ya buat paham. Nah kalau Yesus itu adalah firman Allah, hakikatnya dia adalah dia satu dengan Allah. Dia ada di dalam Allah. Maka dia mengklaim aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ini wajar sekali nih kalau buat dalam pandangan kita ya. Nah, waktu firman itu keluar, nuzul, keluar dari Allah, turun jadi manusia. Bahasa Arabnya itu nuzul jadi manusia. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi adalah firman itu mengambil hakikat dari bentuk zatiyah. Ya. Bagaimana Allah itu mau berkomunikasi dengan manusia, dengan makhluknya. Dan itu adalah prinsip dari sifat Allah yang fi'liyah. Bahwa dia ingin berkomunikasi dengan makhluknya. Bangun hubungan dengan makhluknya. Sehingga firmannya itu mengambil prinsip zatiyah, jadi manusia. Ya. Nah, makanya kata Aba atau Bapak ya, dalam bahasa Ibrani ya, itu sebenarnya punya arti sebagai sumber atau asal usul. Ketika firman itu keluar, dia berasal, dia bersumber dari Bapa, dari Allah. Makanya ketika jadi manusia, Yesus memanggilnya Bapak, Aba, karena asal usul sumbernya itu. Nah ini menarik lagi ya. Maka ketika dia mengklaim bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Sebenarnya ada kata-kata lain yang lebih dahsyat. Ketika dia mengatakan Ehye Eser Ehye. Ya. Kapan dia mengatakan itu? Ketika dia bertemu dengan orang Yahudi dan bicara tentang Abraham. Lalu kemudian orang Yahudi bertanya pada dia, umurmu belum genap 40 dan kau bilang sudah bertemu dengan Abraham. Katanya. Yang Yesus bilang iya. Saya bilang, kapan? Mana mungkin katanya. Abraham itu nenek moyang kami katanya. Dan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Menarik ya. Nah, kata-kata yang dipakai Yesus dalam teks Ibrani adalah Ehye Aser Ehye. Aku ada karena aku ada. Aku adalah aku. Itu kata-kata yang Allah sampaikan kepada Musa. Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah namamu? Dijawab, Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Dalam teks Ibrani itu adalah Ehye Aser Ehye. Dalam teks Greka, ego emi. Aku ada karena aku ada. Aku adalah aku. Karena ehya itu artinya haya. Dari kata haya artinya hidup ya, atau ada atau eksis ya. Makanya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia lagi bicara hakikatnya dia. Bahwa dia dan Bapa adalah ghair al-makhluk, bukan makhluk. Iya, menarik, sangat bisa dipahami ya. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan bagi pemirsa semua. Kalau ada kebingungan hal ini, Pak Arief sudah menjelaskannya sangat lugas, singkat, tapi menurut saya itu dipahaminya akan lebih mudah. Lagi Pak Arief, Yesus menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Ini kan jadi masalah tersendiri. Ada orang berkata bahwa tidak sungguh-sungguh mati, yang disalibkan bukan Yesus. Padahal dalam iman Kristen, kebangkitan Yesus itu kan dipandang sebagai peristiwa penting. Sebab sendi-sendi iman Kristen kalau Yesus nggak bangkit kan semuanya jadi sia-sia ya. Menurut Pak Arief gimana nih? Oh iyalah, jadi begini ya. Karya keselamatan itu yang paling utama dalam iman kita. Ya. Dan karya keselamatan itu bukan karya manusia, tapi karya ilahi. Ya. Siapa manusia bisa menebus dosa? Nggak ada. Karena manusia sudah berdosa. Ya. Dalam semua kitab suci, nanti kita akan bahas di sesi yang lain ya, jelas ya bahwa karib tidak bisa menyelamatkan karibnya. Bapak nggak bisa menyelamatkan anak, nggak ada yang bisa saling menyelamatkan. Ya. Apakah amal soleh bisa menyelamatkan? Saya teringat sebuah hadis yang kalau boleh saya kutip ya. Lan yukhilu ahadan amaluhu ila jannah. Tidak satu pun amal soleh itu bisa membawa kamu ke jannah, tidak satu pun. Terus apa? Bagaimana cara kita? Makanya saya katakan ya, kematian Yesus ya itu adalah karya ilahi.
ya, skenario ilahi. Ya. Kalau kita baca, kita akan lihat dibukakan oleh Tuhan. Ya. Artinya apa? Pertama itu bicara tentang otoritas. Jadi hanya otoritas ilahi yang bisa memberikan jaminan keselamatan. Nggak ada satupun otoritas dunia ini bisa memberikan jaminan keselamatan. Oleh karena itu otoritas itu harus datang langsung dari Allah. Ya. Lewat siapa? Lewat anaknya yang turun jadi manusia. Yang kedua adalah caranya. Bagaimana cara ilahi untuk menyelamatkan manusia? Bagaimana cara Allah? Ada orang bilang, kenapa nggak dihapus aja semua dosa manusia? Ya gimana caranya menghapus dosa manusia? Sementara nubuatan dan prinsip-prinsipnya tidak boleh dilanggar. Apa prinsipnya? Bisa nggak dosa manusia itu dihapus pada saat manusia udah di akhirat? Bisa nggak? Tuhan itu penuh kasih karunia, Dia maha mengampuni. Sehingga ketika kita masuk, udah mati, nanti Tuhan menghapus dosa kita. Kalau gitu jangan jadi orang baik. Ya. Jadi orang jahat aja, karena nanti masih ada pengampunan dosa setelah kita mati. Ada kesempatan setelah mati ya. Ya itu omong kosong kalau begitu. Ya. Kenapa? Karena cara penghapusan dosa ya harus dilakukan pada saat manusia masih hidup. Ya. Dosa itu harus diambil saat manusia masih hidup. Nggak bisa setelah manusia mati. Makanya hidup dan mati itu ya jadi pertanda. Kita mau tobat, pertobatan itu harus dilakukan saat kita masih hidup. Bagaimana caranya? Nah itu pertanyaan lagi kan, ya. Gimana caranya? Ya. Kita diajarkan bahwa kita menerima keselamatan karena iman percaya. Karena iman. Nah, iman ini muncul karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Iman muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapatkan iman kita lewat firman Tuhan? Firman-Nya bercerita tentang apa? Bahwa ada keselamatan hanya di Mesias yang akan datang menebus dosa. Nah, iman itu kita terima karena kuasa Roh Kudus. Ya. Nah jadi ya, kita tidak mungkin menghadap Tuhan dalam keadaan berdosa. Artinya apa? Karena balik lagi nih ya, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, berapa dosa yang dia buat? 1. Ya. Dan dia harus keluar dari kemuliaan Allah. Kita berapa dosa? Nggak terhingga. Ya. Iya. Yang 1 aja harus keluar dari kemuliaan Allah. Ini yang nggak terhingga mau masuk dalam hadirat ilahi. Nggak mungkin dong. Ya. 1 aja keluar kamu. Ya. Dan Allah berkata, saat kamu makan, kamu akan mati. Katanya. Mati ada mati. 1 ya. Artinya apa? Untuk datang ke dalam hadirat ilahi, tidak boleh bercacat. Tidak boleh 1 dosa. Nggak bisa. Maka dari itu, selama kita hidup penuh dengan dosa, datang kepada Tuhan agar dosa kita diampuni dan dihapus. Pada saat kita masih hidup. Nah, 1 ya. Nah, kalau begitu ya, bagaimana cara Tuhan menghapus dosa? Karena orang berdosa sudah tidak mampu lagi menghapusnya. Sesama orang berdosa nggak bisa saling menghapus dosa. Ya. Jeruk nggak bisa makan jeruk. Ya. Artinya harus ada yang datang sendiri dari Tuhan yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, ya, untuk menggantikan kita, menghapus dosa kita, mengambil dosa kita. Karena orang berdosa nggak bisa ngambil dosa orang lain. Artinya harus ada yang datang. Tapi yang nggak punya dosa kan cuma Tuhan sendiri. Ketika Tuhan itu benar-benar turun, mati kita semua. Karena kemuliaannya begitu luar biasa. Makanya Tuhan harus turun mengambil tubuh manusia. Sehingga ini bicara tentang otoritas dan caranya Tuhan. Jadi kita harus paham bahwa nature-nya dia adalah manusia yang ilahi. Ya, makanya pekerjaan-pekerjaannya dia itu pekerjaan-pekerjaan ilahi. Sampai ujung dari semua pekerjaannya dia, tugas yang paling utamanya adalah harus mati menghapus dosa manusia di kayu salib. Jadi dosa manusia hanya mungkin ditebus oleh orang yang tidak berdosa, sementara semua manusia telah berbuat dosa. Ya. Dan orang yang tidak berdosa itu harus punya syarat bahwa dia adalah manusia yang ilahi. Iya kan? Ya. Dan harus datang langsung dari Bapa. Jadi kematian Yesus itu memang benar-benar dia mengalami kematian ya. Mati dong. 3 hari kemudian bangkit. Iya. Nah, Tapi tubuh yang sama yang mati, tubuh yang sama yang bangkit. ya. Sejak semula tubuh dia adalah tubuh kemuliaan. Karena berbeda dengan kita. Manusia pertama diciptakan dari tanah liat, tanah debu, tanah Adam. Manusia kedua diciptakan dari rusuknya Adam. Manusia ketiga dari benihnya Adam dan Hawa. Tapi ada manusia tidak tercipta dari tanah, tidak tercipta dari rusuk, tidak tercipta dari benih. Menarik kan? Ya. Nah, siapa dia? Ya, kalau saya boleh mengutip ya ayat di dalam kitab-kitab suci disebutkan bahwa dia adalah firman Allah. Bikalimati min husmuhu masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhir. Ya. Dia adalah firman kalimat Allah
yang bernama kalimat min husmu, namanya katanya Al-Masih. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan tentang kebenaran itu ya Pak Arif, Ya, betul, harus bahwa konfirmasi. kematian Yesus di atas kayu salib tidak sia-sia, menunjukkan penebusannya sempurna ya. Dan yang paling utama adalah maut tidak berkuasa atas dia kan. Iya. Nature-nya dia tidak berdosa, jadi dia nggak bisa mati sebenarnya. Bagaimana kemudian dia bangkit itu membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Ya. Oke, menarik sekali dialog kita, obrolan kita hari ini, Pak Arif ya. Ya. Sebagai penutup nih Pak, bagaimana kita dapat mempromosikan dialog yang konstruktif dan sekaligus bisa saling menghormati antar umat beragama? Menurut Pak Arif, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, yang paling utama sekali lagi ya bangun jembatan dan juga hindari debat kusir, hindari penghinaan, penistaan, hindari hal-hal yang bisa merusak hubungan malah. Ya, saya jujur saja ya, belum pernah memenangkan jiwa-jiwa lewat perdebatan atau lewat penghujatan. Ya, belum pernah. Ya, tapi ketika kita bangun dialog, bangun persahabatan, bangun hubungan ya, dengan saudara-saudara kita yang beda iman ya, justru itu kesempatan bagaimana kita juga jadi berkat buat mereka, jadi saluran berkat buat mereka ya. Karena Tuhan membuat matahari ini bersinar juga untuk orang-orang yang nggak percaya kepada Dia. Iya, Ya. betul. Ya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana Tuhan begitu besar kasih karunia-Nya Dia ya, sehingga ya dengan itu kita bisa bangun jembatan gitu. Dan biarlah Roh Kudus setelah itu bekerja. Iya dong. Tugas kita lakukan. Ya. Amin. Oke, Pak Arif, terima kasih penjelasan komprehensif tentang topik kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan dan yang melihat video ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, setelah kita menonton tadi tanggapan dari seorang murtadin tentang yaitu cerita tentang Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab dibongkar oleh murtadin ini. Selama ini kita mendengarkan bagaimana seorang Zakir Naik dan ustadz-ustadz lainnya sering menyuarakan bahwa di dalam Alkitab ada namanya Muhammad katanya. Saudara, dan mereka mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad. Padahal seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berkata Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang membuat kita percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau seorang dokter Zakir Naik mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Nabi M seperti pernyataannya, dan bahkan Don Ditan, bahkan Ustadz Abdul Somad sering mengungkapkan hal ini, dan itu ada tertulis dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi mereka tidak paham bahwa Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh yang sudah ada, diberikan khususnya kepada para rasul-rasul seperti Petrus, murid lainnya. Ketika mereka diperhadapkan ke mahkamah agama, mereka tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka berani mengungkapkan hal itu, sehingga mahkamah agama pada waktu itu heran. Kenapa bisa seperti itu? Mereka berani dan berhikmat karena Roh Kudus di dalam diri mereka yang mengerjakan segala sesuatu. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah sifat, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah itu sendiri. Dan kalau kita mengaku Roh Kudus, maka dia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Dr. Zakir Naik tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ustadz Abdul Somad, Don Ditan, Kainama, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas-jelas ayat dari kitab Korintus itu tadi mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa berkata-kata selain daripada Roh Kudus yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Dalam hal ini, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita kecerdasan, boleh memberikan kepada kita informasi penting, agar berita-berita seperti yang selalu dikumandangkan oleh Zakir Naik itu jangan diterima, karena itu semua adalah bohong menurut Alkitab. Dan itu bukanlah pernyataan ataupun kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Kalau Anda mengaku tentang Roh Kudus, maka Anda harus mengaku Yesus Tuhan. Itu saja jawaban bagi Dr. Zakir Naik dan para ustadz-ustadz lain yang selalu mengklaim di Alkitab ada nama Nabi M.
dan mereka mengklaim Nabi M itu adalah Roh Kudus. Wow. Nah, teman-teman, sekian video yang saya bagikan. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.